Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis kami. Saya Diana Fitri, NIM 0506 203126. Saya Syalananda, NIM 0506 203111. Jangan lupa tonton. Mie pedas Jalapeno didirikan untuk kecintaan konsumen yang mayoritas penyuka rasa pedas. Visi dan misi usaha, visinya menjadikan mie pedas Jalapeno sebagai makanan pedas khas Indonesia, sebagai makanan yang mampu menembus pasaran dunia. Misinya memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Tujuan usahanya, 1. Untuk memperoleh profit, 2. Untuk membantu pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 3. Menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum, menambah tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Input atau bahan baku dan alat. Adapun bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan mie Jalapeno ini pada umumnya membutuhkan dana. Untuk pembelian bahan baku sangat mudah didapat karena bahan-bahan tersebut setiap harinya akan dibutuhkan para ibu rumah tangga untuk memasak. Untuk membuat mie Jalapeno diperlukan bahan baku seperti mie, sayur, cabai, garam, minyak, serta bahan perlengkapan seperti telur, bawang merah, goreng, daun bawang, dan sawi hijau. Kebutuhan sarana dan fasilitas dalam proses pembuatan produk sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembuatan seperti kompor gas, panci besar, alat penyaring mie, ulekan, dan lain-lain sebagainya. Adapun prosesnya, untuk dapat membuat mie Jalapeno ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, rebus cabai dan haluskan menggunakan ulekan, lalu rebus mie dan sayuran kering yang ada di kemasan mie instan sekitar 3 menit. Yang ketiga, rebus sawi sekitar 3 menit. Yang keempat, tiriskan mie jika sudah lunak. Kemudian tiriskan sawi jika sudah kering dan matang. Lalu siapkan sambal yang sudah diulek dan campurkan dengan minyak yang panas sedikit. Campurkan bumbu mie instan ke dalam cabai yang sudah selesai. Lalu tuangkan mie dan sawi ke dalam bumbu yang sudah tercampur oleh cabai. Lalu aduk hingga merata. Kemudian tambahkan telur dadar atau mata sapi sebagai topping mie sesuai dengan selera masing-masing. Lalu setelah itu mie Jalapeno sudah siap disajikan. Adapun outputnya, yang pertama itu ada wajan seharga 200.000, kemudian kompor dan gas seharga 450.000, kemudian penghalus bumbu seharga 250.000, dan panci seharga 160.000. Spatula seharga 36.000, piring seharga 150.000, meja dan kursi seharga 425.000, peralatan tambahan seharga 250.000. Jumlah investasinya adalah 2.771.000. Biaya operasional per bulan, biaya tetap
penyusutan wajan 1/12 kali 200.000, nilainya 2.400.000. Penyusutan kompor dan gas 1/12 kali 450.000, nilainya 5.400.000. Penyusutan penghalus bumbu 1/12 kali 250.000, nilainya 3 juta. Penyusutan panci 1/12 kali 160.000, nilainya 1.920.000. Penyusutan spatula 1/12 kali 36.000, nilainya 432.000. Penyusutan piring 1/12, nilainya 150.000. 1/12 kali 150.000, nilainya 1.800.000. Penyusutan meja dan kursi 1/12 kali 425.000, nilainya 5.100.000. Penyusutan peralatan tambahan 1/12, nilainya 250.000, nilainya 3 juta. Jadi total biaya tetapnya adalah 23.052.000. Kemudian ada biaya variabel. Yang pertama itu ada mie telur 160.000 kali 30, nilainya 4.800.000. Kemudian ada bumbu halus 80.000 kali 30, nilainya 2.400.000. Kemudian cabai 65.000 kali 30, nilainya 1.950.000. Kemudian ada sayur 15.000 kali 30, nilainya 450.000. Kemudian telur 25.000 kali 30, nilainya 750.000. Kemudian gas LPG 20.000 kali 4, nilainya 80.000. Kemudian biaya listrik 100.000 kali 1, nilainya 100.000. Kemudian sewa tempat 650.000 kali 1, nilainya 650.000. Kemudian ada biaya tambahan lain 50.000 kali 30, nilainya 1.500.000. Dan total biaya variabel adalah 4.190.000. Kemudian ada total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel 27.242.000. Dan pendapatan per bulan penjualan rata-rata 35 porsi kali 15.000, nilainya 5.250.000. 5.250.000 kali 30 hari, nilainya 15.750.000. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan, hasilnya 15.750.000. Asumsi pertama, jika diasumsikan bisa menjual mie sebanyak 35 porsi per hari dengan harga 15.000 per porsi, maka pendapatan penjualan yang bisa didapatkan per hari adalah sebesar 35 kali 15.000 sama dengan 15.750.000. Asumsi kedua, jika selama 1 bulan berarti 35 kali 30 hari sama dengan 15.750.000 per bulan. Jadi untuk mengetahui pendapatan bersih dan penjualan mie Jala Veno selama 1 bulan bisa dengan menghitung pendapatan penjualan senilai 15.750.000. Dikurangi biaya air 700.000 per bulan, biaya gaji 800.000 per orang kali 5 orang sama dengan 4 juta per bulan. Total keseluruhan biaya adalah 4.700.000. Pendapatan bersih penjualannya sama dengan 11.050.000 per bulan. Yang kelima ada pasar. 1. Produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan dari usaha dagang ini adalah makanan pengganti, yaitu mie pedas jalapeno. Dengan nama yang unik, mahasiswa atau orang-orang lingkungan sekitar kampus pasti akan tertarik untuk bersinggah dan dapat menyantap serta menikmati hidangan dari kami dengan cita rasa yang istimewa. Yang kedua, strategi pemasarannya. Dalam mengenalkan produk makanan ini pada konsumen, kami akan mempromosikan dari konsumen atau pelanggan yang sudah bersinggah ke warung kami ke pelanggan lain, atau dengan cara dari mulut ke mulut. Dari sistem pelayanan, kami akan melayani pelayanan dengan sopan, ramah. Hal tersebut sangatlah penting karena untuk mengambil hati para pelanggan, sehingga para pelanggan merasa puas dan merasa
tercukupi. Yang ketiga, strategi harga. Kami menetapkan strategi harga memerah pasar dengan menetapkan harga awal yang tinggi untuk meraup lapisan demi lapisan pendapatan dari pasar. Kami berani melakukan itu karena produk mie jalapeno termasuk golongan produk yang baru yang belum ada di pasaran, dengan asumsi calon konsumen akan mau mencoba produk tersebut. Yang keempat, strategi promosi. Dari strategi promosi, kami tidak menggunakan alat sejenis brosur ataupun spanduk. Kami hanya menggunakan komunikasi dari pelanggan satu ke pelanggan yang lain, yaitu dari mulut ke mulut. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial sebagai alat bantu promosi kami. Yang kelima, strategi penjualan. Sebagai usaha kecil di bidang makanan, kami akan memperkerjakan seorang pekerja yang khusus menangani transaksi penjualan. Dibutuhkan pekerja yang memiliki keahlian dalam memasak dan memiliki sikap yang sopan, cekatan, disiplin, selalu menjaga kebersihan, jujur, dan tidak lupa keramahan dalam melayani konsumen. Setiap memulai kegiatan, usaha harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan produk. Menjual makanan untuk semua kalangan masyarakat, bahan makanan yang terjamin halal dan bergizi, terjangkau harganya. Kelemahan dari produk ini ialah manajemen sederhana, tidak dapat bertahan lama, jenis makanan mudah ditiru. Peluang dari bisnis ini, pangsa pasar yang lebih luas, tempat strategis, pesaing relatif masih sedikit, dan fasilitas yang memadai. 6. Rencana strategi pemasaran. Di awal pembukaan usaha dagang warung ini, kami menetapkan strategi pemasaran dengan makan gratis apabila membawa nota lebih dari 10 kali pengunjung warung ini. Strategi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kita tawarkan. Umpan baliknya adalah adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Desain produknya bisa dilihat di video kami. Yang ke-8, sumber daya manusianya. Sumber daya yang kami punya adalah sumber daya handal, mempunyai kapasitas dan kreativitas, dan penguasaan bidang yang baik. Mampu bekerja secara kolektif untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Semuanya mampu dan bisa dalam proses pembuatan makanan ini. Di usaha dagang warung mie pedas jalapeno ini, milik sendiri, SDM menggunakan tenaga kerja pribadi yang bertanggung jawab terhadap rasa dan mutu makanan. Resep didapat dari orang yang telah berpengalaman dalam bidang makanan ini. Mutu dan kualitas makanan secara rutin diawasi sehingga makanan yang dijual adalah makanan yang benar-benar layak untuk dinikmati semua kalangan. Untuk SOP-nya, presensi atau kehadiran, karyawan mengikuti peraturan jam buka dan tutup. Karyawan dapat libur 2 hari dalam 1 pekan. Untuk SOP pakaian dan atau seragam, Minggu polos shirt hitam, Senin, Rabu, Jumat polos shirt merah, Selasa, Kamis, Sabtu abu-abu, menggunakan celana setiap hari, menggunakan sepatu kets hitam, tidak menggunakan celana jeans atau pakaian yang ketat, menggunakan kaos kaki bagi yang wanita. Penataan rambut, karyawan wajib menata rambut dengan rapi, laki-laki dengan rambut pendek rapi, jika gondrong wajib memakai kunci rambut. Alat komunikasi, karyawan tidak diperkenankan memakai alat komunikasi kecuali terdapat keperluan darurat. Kebersihan, karyawan wajib menjaga kebersihan dapur, karyawan wajib menjaga kebersihan meja pelanggan. Sikap, mengucapkan selamat datang, mencatat pesanan, dan melayani pelanggan dengan baik. Karyawan wajib menjaga nama baik diri sendiri maupun pada pelanggan, menjaga sikap serta sopan santun pada pelanggan. Pelayanan pelanggan. Saat pelanggan datang, sambut dengan ucap selamat pagi atau selamat datang atau selamat malam. Tanyakan pada pelanggan, ada beberapa orang, berikan alternatif tempat akan tetapi tidak boleh maksa. Jika pelanggan sudah duduk, berikan pilihan menu. Karyawan mempersilakan pelanggan untuk melihat menu. Karyawan tidak dianjurkan untuk berdiri di samping meja mereka agar pelanggan lebih nyaman. Karyawan dapat mengatakan kepada pelanggan jika sudah selesai memilih pesanan untuk memanggil. Mencatat pesanan dengan benar. Ulangi apa saja yang sudah dipesan pelanggan. Sampaikan pesanan ke bagian pembuatan. Ketika pesanan jadi, segera antar ke meja pelanggan. Pastikan sudah membawa seluruh pesanan. Karyawan mengucapkan selamat menikmati atau selamat makan. Transaksi pembayaran akan dilakukan oleh kasir. Karyawan mengucapkan terima kasih dan mempersilakan untuk datang kembali setelah membayar atau meninggalkan warung.
Dan yang terakhir, karyawan membereskan dan membersihkan meja pelanggan seperti semula.